Kita semua kan hampir setiap hari pakai pengelola kata sandi yang udah ada di HP kita. Praktis banget ya. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau di balik kemudahan itu sebenarnya ada jebakan yang nggak kita sadari? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita semua suka banget kan sama kemudahan yang ditawarin Apple atau Google. Cuma pakai sidik jari atau scan muka, langsung masuk. Tapi setelah dianalisis lebih dalam, ternyata kemudahan ini punya harga yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Oke, pertama-tama kita bahas dulu soal jebakan kenyamanan. Perusahaan teknologi itu sengaja ngerancang fitur ini dengan satu tujuan utama, bikin hidup kita segampang mungkin, dan ya, mereka berhasil. Tapi, justru disitulah letak jebakannya. Dan emang beneran gampang banget. Semuanya nyatu, mulus gitu aja di dalam HP. Nggak perlu install aplikasi tambahan, nggak perlu pusing-pusing. Inilah yang bikin jutaan orang bergantung sama fitur ini. Tapi, di balik lapisan kemudahan ini, ada risiko-risiko besar yang tersembunyi. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Sumber kami menemukan bahwa di balik kenyamanan tadi, ada 6 bahaya besar yang sering banget kita abaikan. Mari kita kupas tuntas satu per satu. Bahaya yang pertama adalah apa yang disebut satu titik kegagalan tunggal. Gampangnya gini, seluruh brankas kata sandi Anda yang isinya kunci ke semua akun penting Anda itu cuma bergantung pada satu hal, akun Google atau Apple ID Anda. Kalau akun yang satu itu bermasalah, ya udah, seluruh kehidupan digital Anda bisa ikut berantakan. Nah, yang menarik dan sekaligus bikin ngeri dari sini adalah alasan kenapa akun Anda bisa kekunci. Ini bukan cuma soal dihack loh, bayangin deh. Akun Anda tiba-tiba ditandai karena ada aktivitas mencurigakan, atau Anda salah masukin kode autentikasi beberapa kali. Tiba-tiba, Anda nggak bisa buka email, medsos, bahkan akun bank. Semuanya gara-gara satu akun utama ini kekunci. Selain masalah akun utama tadi, bahaya kedua adalah tipisnya lapisan keamanan di HP itu sendiri. Begitu seseorang bisa buka kunci HP Anda, mereka cuma butuh satu langkah lagi buat ngakses semua kata sandi Anda. Nggak ada benteng pertahanan kedua, nggak ada kata sandi utama yang terpisah. Dan ini gambaran simpelnya betapa berbahayanya ancaman itu. Kalau HP Anda dicuri pas lagi nggak kekunci, misalnya pas lagi Anda pakai, pencurinya punya akses penuh. Ini skenario yang sangat mungkin terjadi dan risikonya benar-benar besar. Selanjutnya, ini soal transparansi. Apple dan Google memang bilang data Anda dienkripsi, tapi ya, kita cuma bisa percaya aja sama omongan mereka. Kode mereka itu tertutup, nggak ada audit dari pihak luar yang bisa kita lihat. Nah, ini beda banget sama pengelola kata sandi khusus yang seringkali diaudit secara rutin dan hasilnya dipublikasikan. Jadi, ini bukan lagi soal janji, tapi soal bukti yang bisa dicek siapa aja. Bahaya keempat, pendekatannya itu reaktif bukan proaktif. Pengelola bawaan emang bakal ngasih tahu kalau kata sandi Anda bocor, itu bagus. Tapi pengelola khusus jauh lebih dari itu. Mereka secara aktif mantau dark web, tempat data curian biasanya dijual, terus mereka juga menilai kekuatan kata sandi, dan ngingetin kita soal akun-akun lama yang mungkin udah lupa, tapi masih rawan. Di zaman sekarang, kita sering banget kan perlu berbagi akses, misalnya akun streaming sama keluarga atau akun keuangan sama pasangan. Nah, pengelola bawaan itu kaku banget soal ini. Pilihannya cuma ya kasih akses penuh atau nggak sama sekali. Nggak ada kontrol yang lebih detail kayak ngasih izin sementara atau ngecek siapa aja yang udah buka. Dan kalau Anda mau coba bagi ke orang yang beda ekosistem, misalnya dari Apple ke Android, wah hampir mustahil buat dilakuin dengan aman. Dan ini nyambung ke bahaya terakhir, yang mungkin paling licik dari semuanya. Mereka sengaja bikin kita susah buat pindah. Inilah yang namanya jebakan ekosistem. Sumber kami bilangnya gini, dan ini kena banget, proses buat mindahin semua kata sandi Anda itu sengaja dibikin ribet. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain yang tujuannya emang buat nahan Anda supaya tetap ada di dalam ekosistem mereka. Pernah coba mindahin kata sandi Anda keluar? Prosesnya kira-kira gini, Anda harus ngubek-ngubek pengaturan yang letaknya tersembunyi. Kalaupun ketemu, kata sandi Anda diekspor jadi file teks biasa yang nggak dienkripsi sama sekali. Bahaya banget. Belum lagi data-data penting bisa hilang dan pas diimpor ke tempat baru jadi berantakan. Ini semua sengaja dibuat sebagai penghalang. Jadi, setelah lihat semua risikonya, pertanyaannya balik lagi. Apakah kenyamanan yang kita dapat ini sepadan dengan kontrol yang kita korbankan? Yuk, kita tarik kesimpulannya. Jadi poin utamanya gini. Pengelola kata sandi bawaan itu bukan produk yang jelek. Masalahnya adalah tujuan utama mereka itu buat mengunci Anda di dalam ekosistem Apple atau Google. Kebutuhan keamanan kita di dunia nyata, misalnya pas kehilangan HP, proses pemulihan akun yang ribet, atau kebutuhan berbagi yang aman, itu udah jauh melampaui desain yang cuma mentingin kenyamanan.
Makanya, pakai pengelola kata sandi khusus itu bukan cuma soal nambah fitur. Ini soal mengambil kembali kendali. Ini tentang memastikan kalau akses ke seluruh kehidupan digital Anda itu nggak bergantung pada satu perusahaan teknologi raksasa manapun. Ini soal kemandirian. Pada akhirnya, semua ini ada pertanyaan tentang kepercayaan. Brankas kata sandi Anda itu isinya kunci ke seluruh hidup digital Anda. Jadi pertanyaannya bukan lagi mana yang paling gampang, tapi siapa yang benar-benar Anda percaya untuk memegang kunci itu. Terima kasih sudah menyimak.